Meta Lestari, seorang pecinta tanaman asal Medan, mengkreasikan seni menanam tumbuhan ala Jepang. Kokedama hadir sebagai solusi dari keterbatasan ruang untuk bercocok tanam bagi kaum urban di kota Medan dan sekitarnya. Selengkapnya rekan saya Nanda Prima akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa keunikan dari seni menanam tumbuhan yang satu ini. Kokedama itu berasal dari Jepang dan kokedama ini adalah seni merangkai tanaman. Sebagai solusi dari keterbatasan ruang, terutama di pemukiman masyarakat urban, lahir sejumlah metode bercocok tanam yang adaptif pada lahan yang minim. Seperti yang saat ini sedang populer adalah kokedama, yaitu metode budidaya tanaman hias yang berasal dari negara Sakura Jepang. Tanaman imut yang berkembang sejak berabad-abad lalu ini merupakan representasi konsep wabi-sabi atau apresiasi pada ketidaksempurnaan dan keterbatasan alam. Tren tanaman ini terus berkembang ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Di Medan, seorang ibu rumah tangga bernama Meta Lestari giat membudidayakan tanaman hias kokedama sejak tahun 2018. Lewat galeri Kokedam It's Green, Meta menawarkan cara unik dan sederhana untuk memperindah eksterior dan interior rumah dengan nuansa alami meski tidak memiliki lahan tanah. Kokedama adalah bola lumut. Jadi koke itu adalah bola, dama itu adalah lumut. Kokedama itu berasal dari Jepang dan kokedama ini adalah seni merangkai tanaman. Nah, kalau kita kenal biasanya bonsai, itu kan tanaman yang dipotong-potong kemudian diperlambat tumbuhnya dengan kita mencari tangan-tangan atau jari-jari sehingga dia membentuk memang merak atau bangau. Nah, ini berbeda. Kokedama ini media tanamnya tetap tanah. Kemudian dia dibalut oleh lumut yang lumutnya nanti akan membentuk bola mengikuti dengan tanahnya. Begitu. Awalnya, teknik menanam yang mirip dengan seni bonsai ini memanfaatkan lumut sebagai media tanamnya. Namun keberadaan lumut yang sulit ditemukan di daerah perkotaan, maka media tanam dapat diganti dengan bahan lainnya seperti sabut kelapa. Adapun tanaman yang dapat dibuat kokedama adalah monstera, bromelia, sansevieria atau lidah mertua yang masing-masing berfungsi sebagai penyaring udara. Aneka tanaman kaktus, spider plant atau uban-uban, dan lainnya. Untuk mempercantik tampilan, Kokedam It's Green membalut sabut kelapa yang sudah diberi nutrisi dengan tali rami. Seiring dengan perkembangan zaman yang lumut itu susah banget dicari sekarang, jadi kita itu mencari gimana caranya biar bisa bikin bola juga dan tetap itu jadi media tanam. Cara yang paling baik setelah dilihat-lihat dan dipelajari, dan ini juga bukan dari kita juga ya, banyak dari semuanya juga begitu, itu dari sabut kelapa. Gitu. Sabut kelapa itu gunanya untuk melindungi kelembapan tanah, sehingga memang kokedama ini tidak perlu untuk terlalu sering disiram. Nah, biasanya kalau misalnya tanaman biasa di pot, kalau nggak pagi, sore gitu, atau memang 2 kali sehari gitu. Nah, di kokedama ini enggak. Kokedama ini hanya perlu seminggu 2 kali, bahkan ada yang 10 hari sekali gitu. Jadi memang memperingkas waktu buat orang-orang yang sibuk atau orang-orang yang nggak punya banyak waktu untuk mengurus tanaman, ya kokedama. Selain memiliki bentuk yang unik, perawatan kokedama juga tergolong sangat mudah. Anda tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari, cukup dilakukan sekali dalam seminggu. Nah pemirsa, jadi setelah tanahnya benar-benar bulat dan cukup padat, kita masukin ini untuk kita lapisin pakai sabut kelapa. Yeay, akhirnya kita udah nyelesain ini pemirsa. Kokedama pertama kalau buat Nanda. Cantik banget ya.
Dan tinggal kita kasih label dari Koke Damage Screen. Cantik sekali. Selain membuka galeri tanaman di halaman rumahnya yang beralamat Jalan Kutilang nomor 25A Medan Sunggal, Meta juga memasarkannya lewat Instagram dengan akun Koke Damage Screen. Salah satu konsumen setia Meta adalah KidCare Children Therapy Center. Pusat layanan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini menghiasi seisi ruangan kantor mereka dengan tanaman hias kokedama. Kalau secara estetika masih bisa masuk ya, karena kondisinya masih terlihat clean, bersih. Kemudian perawatannya juga tidak terlalu rumit untuk semacam kami ini, sehingga memudahkan kami juga dalam perawatan dan orang ngelihatnya juga enak gitu loh, nggak terlalu ribet karena rapih tadi. Kesan pertamanya lucu, ngelihat bunga hidup yang ada dalam satu bentuk yang sangat simpel dan rapi. Jadi seperti itu. Pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat berkorelasi dengan menurunnya jumlah ketersediaan lahan bagi kegiatan bercocok tanam. Sementara hidup manusia tidak akan bisa lepas dari keberadaan tumbuhan. Karenanya, kokedama menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban akan tanaman dan penghijauan. Pemirsa, Ingat Sejarah kali ini mengulas tentang rumah Fatmawati di Bengkulu. Rumahnya ini menjadi saksi pertemuan Fatmawati dengan Bapak pendiri bangsa Soekarno saat diasingkan oleh Belanda. Ingat Sejarah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bingkai Sumatera. Saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Rumah Fatmawati berdiri pada tahun 1920 di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Di rumah inilah ia bertemu dengan Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang saat itu sedang diasingkan oleh Belanda di rumah pedagang Tionghoa bernama Leon B. Swing. Setelah pertemuan itu, Fatmawati dan Soekarno menjalin hubungan hingga menikah pada 1 Juni 1943. Rumah Fatmawati kini menjadi tempat peninggalan benda-benda bersejarah milik Fatmawati.